Setelah 2 kali ikut raffle dan kedua kalinya itu gagal mendapatkan sepatu ini, akhirnya kali ini gue bisa ngobrolin sepatu yang satu ini. Hari ini gue pengen ngobrolin Air Max 186 Big Bubble OG Colorway University Red. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Eka. Di hot sama kalau review masih yang Di bulan April lalu, gue ngikutin raffle di beberapa retailer, termasuk Atmos, dan juga Our Daily Dose, dan juga Invincible. Seingat gue sih di semua retailer yang ngadain raffle buat sepatu ini, gue ikutin. Dan gak ada satupun yang menang. Hari ini kita akan ngebahas sepatu ini. Sebelumnya, gue pengen nunjukin dulu boxnya kayak gini. Kalau dibilang late to the game, yes, of course. Karena memang sepatu ini udah dirilis di awal tahun ya. Di sini ada bubble, big kayak gini. Terus ada Nike swoosh. Dibikin kayak clear kayak gini. Terus bas ini juga ada bubble, ini ada tagnya Nike juga, dan sizing. Kita buka boxnya. Oke, by the way di video ini gue sebenarnya nggak bakal terlalu banyak bahas si sepatunya ya, karena memang udah banyak banget di YouTube. Tapi ada beberapa poin yang pengen gue address dari sepatu ini. Ini dia sepatunya, papernya juga kayak gini ya, paper classic Air Max. Katanya ada zebra kayak gini teksturnya. Nah, ini dia sepatunya Air Max 1 Big Bubble OG Colorway atau bisa dibilang University Red. Kalau kamu pengen lihat langsung review sepatu ini, kamu bisa skip part ini karena di sini gue pengen ngadres beberapa hal terlebih dahulu. Gue pernah ngebikin video tentang Air Max dan di situ gue ngebahas Air Max 90, how I feel about Air Max, yang dimana di situ gue nge-state bahwa I'm not like a biggest fan Air Max. Nah, setelah dari situ gue mulai teracuni dengan Air Max 1, terutama yang kolaborasi dengan Pata, Air Max Monarch ya kalau nggak salah namanya. Dan gue belum punya sepatu itu, such a good looking shoe. Tapi ya udahlah. Terus setahun berlalu, gue dengerin rumor kalau Air Max ini, Air Max yang OG-nya ya, ini adalah colorway OG banget yang didesain oleh Tinker Hatfield, dirilis di tahun 2023. Kayaknya ini bakal jadi momen yang tepat buat gue nyobain Air Max, apalagi dengan OG colorway kayak gini. Nah, akhirnya 26 Maret datang, dimana 26 Maret itu adalah Air Max Day ya, selebrasi buat sepatu Air Max. Dan sepatu ini dirilis di beberapa retailer. Kalau nggak salah sebenarnya di April ya, di April baru masuk ke Indonesia. Dan kalau di luar itu udah mulai sejak Maret ya, tepatnya di tanggal 26 Maret. Gua nyobain di beberapa retailer, terus mostly udah sold, dan gua nggak kebagian raffle-nya. Kemudian gua coba datengin di beberapa retailer, datang ke toko offline-nya. Ada sih beberapa yang available, tapi sayangnya di woman size. Dan sampai sekarang pun kalau kamu mau ngecek sepatu ini masih ada dengan pilihan sizing woman size dan grade school. Setelah gua cobain ternyata doesn't fit me well, karena memang semakin kemari ya gue nge-realize buat apa gue punya sepatu tapi ternyata waktu dipakai itu kerasa nggak nyaman. Nah, setelah gue nyari-nyari lagi di Our Daily Dose available di size gue, dan itu kayak cuma bentar doang. Dan ini akhirnya gue langsung ngekop dari Our Daily Dose, Air Max kedua gue, dan ini OG Air Max ya, Big Bubble. I'm kinda happy though, karena gue berhasil ngedapatin salah satu History of footwear, ini icon banget. Nah, itu dia guys, sedikit cerita gue tentang Air Max 86 Big Bubble ini. Sekarang kita coba bahas beberapa hal yang gue lihat menarik dari sepatu ini. Disclaimer guys, sebelumnya gue belum pernah nyobain atau bahkan pakai Air Max 1 ya. Gue pernah pakai Air Max 90. Untuk feel-nya sendiri menurut gue ini mirip sama Air Max 90. Tapi gue lebih prefer Air Max 90 karena Air Max 90 menurut gue lebih di-upgrade dari versi sebelumnya, dan feel-nya lebih comfort, lebih nyaman, dan juga arch support-nya itu lebih oke dibanding Air Max 1. Tapi dari segi look-nya menurut gue Air Max 1 86 yang Big Bubble ini, terutama colorway ini ya, colorway University Red atau OG colorway-nya itu lebih ganteng menurut gue, lebih cakep kombinasinya, ada warna merah dan ada warna putih. Nah, di bagian depan sini atau di bagian mudguard ini menggunakan katanya ya suede gitu, tapi feel-nya itu kayak felt gitu, kayak semacam flanel ya, flanel tapi tipis gitu. Jadi ya udah materialnya gini doang gitu ya, karena memang OG formnya itu kayak gitu, dibikin pakai material yang biasa banget. Terus bagian depannya ada mesh kayak gini, ada teksturnya. Ini salah satu detail mesh yang bagus menurut gua,
karena ada wavy kayak gini. Terus berlanjut ke bagian atas di sini di eyelet dan di bagian depan ini throatnya juga menggunakan felt atau suede yang sama kayak yang warna merah ini ya. Shoesnya sama menggunakan material yang kayak gini juga. Untuk bagian lacesnya sendiri ini biasa banget ya, pakai flat laces kayak gini doang. Berlanjut ke bagian tongue. Di sini nih mulai ada detail-detail yang unik, detail-detail yang interesting, terutama di bagian lace keeper ini menggunakan nylon. Nylon ini karakternya mirip banget kayak karakter sepatu-sepatu 80-an ya. Di bagian tongue di sini juga ada nylon yang shiny-shiny kayak gini. Terus juga di bagian tagnya ada Nike Air Max kayak gini ya. Detail yang keren lainnya ada stem sizing di bagian lining. Ini sock linernya juga menggunakan fabric. Terus di bagian ankle ini juga ada nylon. Belakangnya ada Nike Air. Oke, itu dia untuk uppernya. Untuk insole-nya sendiri ini menggunakan foam insole ya kalau nggak salah. Ya, foam insole kayak gini. Ada branding Nike Air. Nah, untuk size-nya sendiri gue pakai di size 9 atau dalam sentimeter itu 27 cm. Feel-nya cukup pas dan cukup snug di gua. Kita berlanjut ke bagian midsole dan outsole. Ini adalah part yang paling unik dari sepatu ini adalah menggunakan air unit yang gede banget kayak gini ya. Ada 4 holes-nya ini. Nah, karena gua nggak punya Air Max 1, jadi gua nggak bisa nge-compare segede mana sih si bubble ini compare to Air Max 1 yang biasanya. Tapi kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton di banyak banget review-review, terutama kayak Shango, dia langsung nge-compare versi ini dengan versi yang rilisan tahun 2017 kalau nggak salah ya, anniversary. So, itu dia bagian bottomnya juga kayak gini. Kalau dari materialnya sendiri, menurut gua sih biasa aja. Mostly synthetic material, fabric biasa gitu, bukan menggunakan leather. Tapi yang uniknya adalah bagian midsole-nya, karena ini menggunakan foam yang lumayan empuk feel-nya, terus juga ada air unit yang gede kayak gini. Nah, hal yang terakhir pengen gua sampein di sini adalah how I see this pair of shoes. Ini sebenarnya bukan sepatu yang gue pengen banget buat nge-break in, pengen banget buat dipakai gitu ya. Enggak, bukan buat itu sebenarnya. Sepatu ini lebih ke ya udah art piece gitu ya, buat di collectible item, buat disimpan, karena memang cerita atau story dari sepatu ini memang benar-benar apa ya, bukan made up story gitu ya, memang benar-benar cerita yang unik, cerita yang bagus dari sepatu ini sendiri, dimana ya sebelumnya ini adalah rilisan pertama di tahun 86. Kemudian sepatu ini punya masalah karena bagian midsole-nya ini, bagian air unitnya ini bisa crack gitu ya, bisa bocor. That's why mereka ngedesain ulang, nge-retool ulang jadi versi yang biasa, versi yang air bubble-nya itu jadi kecil kayak yang kita lihat di Air Max 1 biasanya. So ya, ini lebih ke piece of history, cerita dari sebuah icon ya, icon, karena memang Air Max 1 salah satu sepatu yang digemari banyak banget orang-orang yang suka Air Max. Gara-gara sepatu ini dan gara-gara ceritanya, gue jadi salah satu penggemar Air Max nih. So, that's it for me. Kalau kamu suka video ini, please like this video, komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel gue. Thanks for watching, and I will see you guys in the next video.